Baik kawan-kawan, pembahasan kali ini mengenai support, resistance, dan trading range. Berikut adalah daftar referensi buku-buku yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Sebelum kita bahas mengenai support, resistance, dan trading range, ada baiknya kita mengenal dulu 3 teori dasar dari analisa teknikal. Yang pertama, harga terbentuk di pasar dengan mengikuti hukum permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Jadi kalau permintaan lebih besar dari penawaran, umumnya harga akan naik. Penawaran lebih besar dari permintaan, umumnya harga akan turun. Jadi harga saham di pasar bukan secara acak atau random ya. Jadi menurut hukum permintaan dan penawaran. Yang kedua, harga bergerak dalam tren atau trend following. Jadi tren adalah petunjuk arah pergerakan harga di pasar saham secara umum. Tren akan terus berlanjut sampai terjadi perubahan arah tren. Identifikasi dari tren itu penting untuk petunjuk arah dari trading. Jadi jangan sampai kalau trennya lagi turun kita terus beli, masih lagi tren turun kita beli lagi average down, akhirnya nanti lossnya makin bertambah banyak. Jadi kita harus perhatikan mengenai tren yang terjadi sekarang. Yang ketiga, sejarah berulang dengan sendirinya. Jadi technical data yang ada dipelajari berdasarkan data harga pasar masa lalu sampai masa sekarang atau harga yang terakhir. Kemudian ada pattern atau pola-pola tertentu yang seringkali terulang kembali. Jadi berdasarkan pattern atau pola yang berulang itu kita akan menarik kesimpulan arahnya ke depan akan kemana. Support dan resistance seperti dibahas sebelumnya mengikuti prinsip demand dan supply. Demand artinya permintaan atau kekuatan beli, supply artinya penawaran atau tekanan jual. Dan support sendiri merupakan area konsentrasi di mana buyers atau pembeli umumnya siaga di area tersebut untuk melakukan pembelian. Tapi tidak menutup kemungkinan akan membentuk support baru kalau misalnya support tersebut tidak berhasil bertahan dan ditembus ke bawah. Begitu juga dengan resistance, dia merupakan area konsentrasi dari sellers atau penjual. Jadi kalau area resistance umumnya seller sudah siap-siap untuk pasang take profit di dekat area resistance. Kalau gagal bertahan dia akan berbalik arah ke bawah. Dan sebaliknya kalau dia berhasil menembus resistance tersebut dan naik ke level berikutnya, maka resistance tersebut akan berubah fungsi menjadi support. Nanti kita akan bahas mengenai pembalikan fungsi dari support dan resistance tersebut. Jadi support batasan terendah suatu harga di mana setelah mencapai level tersebut diharapkan harga akan naik kembali karena kekuatan beli atau demand-nya lebih besar daripada tekanan jual. Akan tetapi kalau dia gagal bertahan di atas level supportnya, dia akan menembus ke bawah dan nanti di bawah akan membentuk level support yang baru. Jadi seperti ini contohnya. Seperti di bukunya Technical Analysis of Stock Trends, dia turun ke bawah, rebound, turun, rebound. Nah, A ini adalah merupakan supportnya. Kalau dia gagal bertahan di atas garis support A-nya, dia akan ditembus ke bawah dan akan membentuk level support yang baru. Resistance adalah batas suatu harga di mana setelah mencapai level tersebut, tekanan jual umumnya lebih besar daripada kekuatan beli. Jadi kita contoh lihat di sini grafiknya naik, turun, naik, dia gagal bertahan, gagal menembus ke atas resisten yang sebelumnya. Jadi ini high yang sebelumnya, dia gagal membentuk higher high, dia malah berbalik arah ke bawah. Nah ini adalah supportnya, karena kita lihat di sebelumnya ini dia begitu nyampe di level ini dia akan rebound atau mantul istilahnya ya ke atas resisten. Di sini resistennya juga dia gagal, dia turun kembali dan terus naik. Nah suatu saat dia akan berhasil menembus resisten yang ini. Nah ketika dia akan menembus resisten ini, dia akan mencapai level resisten terbaru di atasnya. Dalam hari ini kita lihat contohnya di resisten R2 ya. Jadi dia naik, rebound, terus koreksi, rebound, koreksi, rebound. Nah ini kita lihat di sini sudah ada resisten di sini. Dia akan mencoba suatu saat untuk menembus resisten ini dan akan menembus level yang resisten berikutnya.
Ini adalah pembalikan fungsi garis support dan garis resisten sesuai dengan bukunya John Murphy di Technical Analysis of the Financial Markets. Kita lihat di sini dari atas turun ke level 1, 2 dan mencoba rebound, tapi dia gagal, kemudian lanjut terus ke bawah dan dia akan menembus level support ini ya. Dan level support ini dia akan berfungsi menjadi garis resisten berikutnya. Jadi sebelah kanan dia akan berubah fungsi, jadi sebelumnya support, ini adalah resistennya. Selama dia belum berhasil naik ke atasnya garis resisten ini, dia akan kecenderungan turun ke bawah. Begitu juga dalam posisi yang bawah ini yang uptrend, dia 1, 2 terkoreksi, kemudian dia berhasil menembus yang titik swing high sebelumnya, resistennya dia nembus ke atas ke titik 3, kemudian terkoreksi ke titik mendekati level 4. Jadi ini kalau kita garis di sini, ini yang high-nya sebelumnya, ini yang low-nya di sini. Kalau kita tarik garis, yang sebelumnya menjadi resisten, sekarang menjadi support. Jadi selama berhasil bertahan di atasnya garis ini, dia akan cenderung naik ke atas, melanjutkan kenaikannya. Ini adalah contoh pembalikan fungsi support dan resistance di dalam bukunya Martin J. Brink, Technical Analysis Explained. Gambarannya seperti ini ya. Turun, naik, turun, naik, turun, dia gagal bertahan di atasnya support A ini, kemudian dia membentuk level support baru di B. Dia rebound sebentar, kemudian turun lagi dan membentuk support baru di area C. Kita lihat di area C ini supportnya sudah mulai cukup bottoming ya, karena kita lihat 1, 2, 3 enggak ditembus lagi ke bawahnya C, garis C ya. Dia berhasil bertahan di atasnya. Kemudian di sini kita lihat dia sudah berhasil menembus garis B. Nah, target price-nya di mana? Kita lihat sebelumnya di garis A ini adalah supportnya, ditembus ke bawah, maka dia kalau kita tarik garis lurus, dia akan menjadi garis resistennya di titik A1 ini. Jadi selama dia kalau belum berhasil menembus ke atas A1, dia akan masih resiko untuk turun ke bawah lagi. Dan dia kalau sudah berhasil naik ke atas, suatu saat akan kemungkinan akan menguji ulang yang level yang garis sebelumnya ini ya, supportnya. Di sini dia menjadi garis resisten. Kalau sudah ditembus ke atas, dia akan berubah menjadi garis support di sini. Dan selama dia bertahan di atasnya garis A2 yang ini, dia akan cenderung naik ke atas. Kemudian bagaimana cara mengenali garis support dan resistance? Terlebih dahulu kita pahami untuk menarik garis. Jadi seperti matematika SD, kalau kita mau menarik garis, kita perlu 2 titik. Nah, titik apa saja yang kita perlukan, yaitu swing low. Jadi seperti ini, low yang di tengah, dia lebih rendah daripada di kiri dan di kanan. Untuk menarik garis support, cari minim 2 titik swing low, kemudian tarik garis lurusnya. Bisa lebih dari 2 ya, minim 2 titik. Garis support juga bisa ditarik dari swing high sebelumnya dan swing low sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya bentuk swing high dan yang terakhir adalah swing low, kita bisa tarik garis supportnya. Semakin banyak titik-titik swing low yang terkena garis, maka semakin valid garis tersebut. Nah, kemudian untuk garis swing high, umumnya untuk resistance, kita lihat di tengah-tengah ini candlenya yang hijau ini, dia lebih tinggi high-nya daripada di kiri dan di kanan. Jadi hampir sama dengan swing low sebelumnya. Dan untuk garis resisten, dia cari minim 2 titik swing high, kemudian tarik garis lurus. Garis resisten juga bisa juga ditarik dari swing low sebelumnya dan swing high. Nanti ada contohnya. Semakin banyak titik-titik swing high yang terkena garis, maka semakin valid garis tersebut. Ini adalah contoh penarikan untuk Indofood INDF 16 Oktober. Kita lihat di sini, kita mulai dari titik yang ini ya, yang sebelah kiri. Ini ada swing low, swing high, tembus ke bawah. Kemudian ini ada swing low, naik, resisten. Di sini kita lihat ada area konsentrasi candle. Ini ada swing high. Dan kalau kita tarik garis terus lurus saja. Nah, ini kita ketemu di sini 1200. Kemudian ini kita lihat di sini area swing high-nya
Ini adalah area swing high konsentrasi candle di sini ya. Kita lihat area swing high di sini, swing high, swing high, swing high, swing low. Jadi kita tarik garis lurus ini ya. Kemudian ini ada swing low-nya. Nah, di sini ada swing low. Ini adalah garis lurus terus. Nah, ini adalah garisnya. Kemudian kita lihat ditembus ke bawah, ke atas. Ini saya singkat aja karena saya lihatnya dari yang sampai level 6400. Kalau mau ditarik di bawahnya sih juga bisa di sini ya. Ini kita swing low, swing low, swing low ya, cari garis di sekitar 6000 sini ya. Nah, kita lihat di sini 6400. Ini swing low, swing low, swing low, swing low, kita tarik garis kan. Sama dengan sebelumnya sebelah kiri. Dia kalau sudah berhasil ditembus ke atasnya, maka yang sebelumnya garis resistance, dia akan berubah fungsi menjadi garis support. Dan begitu seterusnya dia naik terus ke atas. Dan ini posisi terakhir untuk 16 Oktober dia di sekitar ditutup di 7075. Jadi kalau posisi sekarang dia berada di area support 6800 dan resistance 7200. Jadi kalau mau buy kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7200 atau nanti sekitar di area 6800 ini ya. Kalau dia berhasil membentuk swing low seperti yang kiri ini, kita berhasil naik ke atas, kita mulai buy seperti itu ya. Jadi kalau sekarang masih wait and see, tunggu di atas 7200 atau nanti tunggu kalau dia sudah berhasil membentuk swing low di area sekitar 6800 ya. Kemudian konsep dari trading range, dia adalah batasan support dan resisten yang konsisten dalam suatu periode waktu. Jadi beberapa saham dia memiliki trading range yang konsisten. Dengan mengetahui trading range-nya, jadi kita akan tahu support dan resistennya yang terdekat di mana. Jadi kita beli ketika berhasil rebound dari supportnya dan jual ketika menyentuh resisten. Kalau dia tidak berhasil menembus resistennya dan balik arah ke bawah, maka kita siap-siap untuk pasang automatic order trading sell ya. Ini contohnya ibaratnya seperti lantai rumah. Jadi ini saya ambil gambarnya dari bukunya Anna Cowling, A Complete Guide to Volume Prices Analysis. Jadi dia mengibaratkan seperti lantai bangunan rumah. Awalnya di sini pergerakan harganya naik turun, dia berusaha untuk menembus atapnya. Jadi ini ibaratnya lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini lantai 1, ini lantainya, ini atapnya. Kemudian naik lantai 2, lantai bawahnya. Kemudian ini atapnya. Jadi dia kalau sudah berhasil nembus ke atas resistennya yang ini di lantai 1, maka dia akan naik ke lantai 2 dan seterusnya. Tapi kalau dia sudah berhasil bertahap menembus ke lantai berikutnya, dia akan nanti naik ke lantai 3. Ini kita lihat dia berusaha untuk menembus ke lantai berikutnya, tapi dia gagal dan malah berbalik arah. Nah, kalau di sini kita sudah pasang-pasang untuk pasang trailing stop, ya kan, terus turun ke bawah, testing di area supportnya ini. Mungkin di sini kita coba spekulasi untuk buyback ya. Nah, kita lihat di sini sudah mulai baik, sudah mulai ada konsolidasi support di sini. Jadi kita lihat kalau dia berhasil bertahan di atasnya, maka kita boleh hold dan buy ya. Kalau belum buy kita boleh buy. Tapi kalau dia gagal bertahan di atasnya garis support yang ini, maka dia akan cenderung untuk turun lagi ke lantai 2. Jadi jangan sampai kita untuk trading terus kita sudah turun ke bawahnya, kita masih hold atau average down ya. Karena nanti lossnya lebih banyak. Kalau dia makin turun terus, kita nggak tahu akan dibawa kemana turunnya. Ini contoh yang terakhir untuk saham Telkom. Trading range-nya cukup rapi ya. Kita lihat di sini ada area konsentrasi candle, swing low, swing low, swing low. Di sini kita tarik garis 1600. Ini di sini ada swing high. Ini ada swing high di sini 2750. Ini ada swing high, swing high, swing high, swing high. Ini swing low. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak kenain yang ini ya, 1 2 3. Kalau yang ini nggak kena, kita lihat sebelumnya yang paling banyak. Ini 1 2 3, ini juga kena swing low-nya kurang lebih ya. Jadi nggak bisa pas persis gitu ya. Ini juga kurang lebih di area konsolidasi swing low-nya. Ini swing low, swing low, swing low. Jadi kita tarik garis 3000 di sini.
Berikutnya kita lihat di sini, ini ada swing high, ini ada swing high, area konsentrasi candle, jadi candlenya berkumpul gini ya. Di sini kita tarik garis, makanya adalah di range 3200, berikutnya 3400. Kita lihat di sini swing high, ini ada swing low, kita tarik garis di sini. Ini kurang lebih untuk trading range-nya, atapnya, dan ini lantainya. Kemudian ini lantai berikutnya, ini lantai bawahnya. Jadi untuk posisi sekarang untuk Telkom kita perhatikan dia masih struggling ya, atau masih berusaha untuk menembus ke arah 2900 ke atas, tapi dia masih dalam perjalanan ini masih belum berhasil. Jadi kalau mau buy minim ya, paling tepat kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke 2900, atau lebih baik kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik di area 3000. Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3000, maka dia targetnya lumayan cepat ya, ke 3400 ini. Jadi dia nggak lama. Daripada kita tunggu di sini, kita maunya untung lebih banyak, tapi kita tunggunya lama. Ya kalau dia berhasil naik ke atas 3000, tapi kalau dia malah turun terus, malah turun ke bawahnya 2600 dan ke bawah lagi 2600, mungkin ke 2400 dan sebagainya. Nah, itu akan membuat kita semakin loss ya. Jadi kita kalau beli saham nggak harus untuk nawar di harga bawah di sini ya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik minim di atas 2900, kita boleh buy, atau paling amannya kalau tunggu sudah dia berhasil di atas 3000 ya. Kita lihat di sini, ini adalah area konsolidasinya. Sebelumnya dia gagal bertahan di atas 3000, dia turun ke bawah. Jadi nanti dalam perjalanan ke atas kita lihat kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3000, kita mulai buy gitu. Kurang lebih itu saja mengenai support dan resistance dan juga trading range. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan juga kalau punya Telegram bisa join Telegram grup saham profit ya. Terima kasih.